mau traktir mahasiswa pakai uang apa? Segitu gitu kan. Jadi aduh, mau ngasih tahu ke keluarga gimana gitu kan. Takut dong. Apakah tetap harus disupport keluarga lagi? Padahal mereka udah susah payah kerja dan udah ada yang merit gitu kan. Akhirnya tahu nggak berapa salariku dulu, gajiku? 500.000 sebulan. Serius? Wow. 2007 tuh udah 2000-an loh. Jadi semuanya, welcome to Joy Teman Sharing. Kembali lagi bersama aku Ria. Seperti biasa, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi nih sama salah satu teman sharing kita hari ini. Nah, topik obrolan kita hari ini seputar dunia pekerjaan. Tapi kita akan lebih spesifik bahas soal pengalaman kerja di lembaga non-profit. Nah, lembaga non-profit atau organisasi nirlaba ini merupakan organisasi yang memiliki tujuan untuk mendukung satu isu yang sedang menarik publik. Tapi, organisasi ini tidak memiliki tujuan komersil atau mencari keuntungan. Nah, sebagai contoh, Joy Fellowship Indonesia merupakan salah satu lembaga non-profit yang memberikan fasilitas secara kerohanian maupun pembentukan karakter bagi anak-anak muda. Secara khusus, kita melayani mahasiswa-mahasiswi yang sedang menempuh pendidikan di Yogyakarta. Oke guys, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol bersama salah satu teman sharing kita yang pastinya udah punya pengalaman dalam bekerja di salah satu lembaga non-profit. Nah, daripada aku terlalu lama bercuap-cuapnya dan kalian bosan, langsung aja yuk kita panggil. Ini dia Kak Dina. Hai Kak. Hai Ria. Wah Kakak, aura kecantikannya tuh hari ini wow. Aduh, makasih ya. Banget. Kayak kita mau iklan sampo nggak sih? Tapi kayak ada baiknya maskernya dilepas dulu biar gitu aura ya? kecantikan kita tuh. Tapi udah ini kan, udah Kak. Kemarin aku udah di tes ya. Oke. Udah tes. Kakak juga udah aman ya? Aman lah. Oke, kita buka aja ya. Iya. Oke deh. Oke guys. Nah, ini dia Kak Dina. Halo. Kak. Aku nyapainnya apa nih? Halo apa? Halo teman-teman ya. Teman-teman. Halo teman-teman semua. Iya, jadi Kak, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, aku pengen Kakak kenalan dulu ke teman-teman karena mungkin masih ada beberapa yang belum mengenal kayak gitu. Monggo Kak, monggo. Iyalah, belum mengenal lah, jelas ya. Ampun, siapa aku kan ya. Oke. Nama ya? Iya Kak. Oke, halo semua. Namaku Dina. Iya. Oke, aku sekarang stay di Jogja dan aku sekarang bekerja. Begitu? Oke. Apa lagi? Oke, tadi Kakak bilang Kakak bekerja ya sekarang. Iya, bekerja. Terima kasih banget ya Sebenarnya Kak. tadi mau bilang pengangguran. Akan tetapi maksudnya pengangguran banyak acara kan. Tapi lebih bagus bilang bekerja aja deh. Ya bekerja. kan? Iya, tadi kan Kakak bilang bekerja ya. Kalau boleh tahu Kakak bekerja di mana Kak? Kakak bekerja di mana ya? Oke, Kakak bekerja di salah satu lembaga profit. Ya, dan itu bergerak di bidang insurance, jadi life insurance kayak gitu. Jadi salah satu perusahaan asuransi terbesar yang ada di Indonesia. Oh, aku kira di Yogyakarta, di Indonesia di ya. Indonesia, wah luar biasa guys. Gitu. Luar biasa biasa aja guys. Oke. Kalau boleh tahu, Kakak udah kerja di perusahaan tersebut sudah berapa lama tuh Kak? Jadi aku udah kerja dari tahun 2013 ya kalau nggak salah 2013. 2013. Jadi mungkin sebelum di situ aku juga udah nyoba beberapa perusahaan juga, tapi akhirnya kecantol di situ sampai sekarang dong. Wah. Iya kan. Nah sebelum di situ tadi kan Kakak udah bilang di beberapa perusahaan itu kalau boleh tahu aku kepo banget ya sama Kakak. Kepo deh. Yeah, maaf ya Kak. Ya makanya aku diundangkan ya. Oke. Sebelum di perusahaan ini Kakak sebelumnya pernah kerja di mana aja tuh Kak? Setelah kuliah ya? Iya, setelah kuliah.
Setelah kuliah aku pernah langsung bekerja di perusahaan non-profit ya. Wow. Jadi di mana tuh Kak? Dikasih tahu ya? Iya, boleh disebutin Kak. Disebutin. Jadi habis kuliah, Kakak kerja di Joy. Jadi Joy Fellowship itu ada lembaga kayak LSM, tapi dia fokusnya untuk mahasiswa gitu kan. Jadi kebetulan Kakak waktu kuliah tuh pelayanannya di situ di Joy. Jadi setelah itu selesai kuliah 3,5 tahun Kakak pelayanan di situ. Sebagai apa Kak? Sebagai staff. Oh, sebagai staff. Bener banget. Jadi itu kan setelah kuliah Kakak langsung memutuskan buat bekerja di lembaga non-profit. Nah, yang aku tahu lembaga non-profit itu kan sumber dayanya dapatnya dari anggotanya sendiri. Nah, kira-kira di Joy itu stabil nggak sih Kak dalam hal sumber daya manusianya ataupun sumber daya secara finance-nya kayak gitu? Oke. Dulu kalau boleh cerita sedikit ya, dulu boleh. Kakak tuh masuk jadi pekerja di yayasan ini, oke. Itu tahun 2007 saat itu memang kondisi yayasan ini memang lagi banyak-banyaknya mahasiswa. Jadi mahasiswanya banyak banget deh. Ada 400-an kalau nggak salah ya zamanku dulu. Kalau nggak salah inget ya, nggak salah inget udah lama banget sih, udah berapa puluh tahun yang lalu kan. Ya ketahuan deh gue udah tua. Oke, gitu. Jadi secara sumber daya manusia itu banyak banget. Jadi staffnya juga banyak, mahasiswanya banyak, dan pendukungnya juga banyak. Kayak gitu. Zaman aku dulu ada staffnya tuh 13 kalau nggak salah, 23, sorry. Wow. Iya, sempat 23 kalau nggak salah. Wow, mohon maaf ya kalau aku salah ingat. Itu tahun berapa Kak? 2007. Oke. Jadi setelah Kakak memutuskan buat masuk bekerja di Joy, apakah ada hambatan internal ataupun eksternal kayak gitu dari Kakak? Ada dong, pasti itu nggak mungkin kita nggak menemukan hambatan ya kan. Jadi kalau hambatan internal, eksternal dulu lah ya. Kalau eksternal itu biasanya dari keluarga ya kan. Itu internal apa eksternal coba? Eksternal. Oke, itu eksternal. Jadi dari keluarga Kakak pada saat itu memang bilang sama Kakak kalau habis kuliah udah deh langsung kerja yang beneran aja. Oh jadi gitu. di Joy bukan kerja beneran Iya gitu. Jadi kayak bohongan dong ya kan. Oh gitu. Jadi kalau menganggap tuh kalau pelayanan tuh kayak kan udah waktu kuliah ya kan. Dari kecil tuh orang tua kami selalu ngajarin kalau, karena kami kan 3 cewek semua kan, terus selalu ngomong kalau ya jangan nggak kerja, cewek bukan hanya di dapur aja, tapi harus bekerja, harus punya penghasilan sendiri kayak gitu. Dan saat itu juga kan papa Kakak juga udah nggak ada kayak gitu kan. Jadi dulu juga waktu kuliah semester 6 itu papa dipanggil Tuhan dan akhirnya yang biayain kuliah kakak nomor 2, kakak nomor 1 kayak gitu kan. Jadi pasti harapan mama kan besar untuk kakak bisa bekerja kan kayak gitu. Tapi kakak memutuskan untuk bekerja di yayasan Joy kayak gitu, dan itu sangat besar hambatannya. Bahkan kakak yang nomor 1 pun juga waktu itu sempat bertengkar, terus sempat nggak ngomong-ngomongan kayak gitu, dan akhirnya mereka bisa luluh hatinya tuh kan ada satu kejadian yang bikin mereka tuh kayak ya udah deh gitu, nggak apa-apa gitu loh, dikerja dulu di situ kayak gitu. Nah awalnya juga kakak tuh nggak langsung jadi staff, tapi jadi asisten dulu gitu loh, nggak langsung jadi staff kayak gitu kan. Asisten staff setahun ya? Setahun kurang deh kayaknya waktu itu, nggak sampai setahun. Nah terus hambatan lain ya yang internal ya, itu dari diri sendiri sih. Jadi kayak aku memutuskan untuk jadi staff. Nah ini kan lembaga pelayanan mahasiswa nih, isinya pelayanan mahasiswa, dan tahu sendiri kan pikiran mahasiswa tuh kayak gimana, kayak udah cukup belum ya otakku tuh sama dengan mahasiswa zaman sekarang kayak gitu, dengan berbagai macam perkembangan mereka kayak gitu kan, beda banget kan. Nah terus pengetahuanku apa udah cukup, pengetahuan Alkitab apalagi, mana aku nggak suka banget dulu namanya perjanjian lama ya kan. Terus harus masuk ke dalam yayasan ini, dan yang notabene kita harus belajar Alkitab dong guys ya kan. Terus aku tuh kayak kalau mau quiet time dari perjanjian lama tuh kayak boleh nggak yang lain gitu kan, boleh nggak milih perjanjian baru aja gitu kan. Terus bisa nggak ya aku nih masuk ke sini.
terus kayak insecure juga dengan staff-staff yang udah senior waktu itu kan ya kan, terus bisa nggak ya nih anak mereka menilai aku seperti apa kayak gitu kan. Dina kan anaknya kan manja gitu kan, terus nggak mandiri gitu kan, terus ya itu bukti kesempatan aku untuk membuktikan diri bahwa aku tuh bisa gitu loh ya kan. Ya nggak juga sih sebenarnya proses ya. Kayak gitu. Kalau hambatan internal dari diri sendiri sih lebih banyak. Tadi kan kakak bilang ada sampai ada insiden berantem gitu sama saudara, sama keluarga. Nah itu pertimbangannya apa sih Kak sampai yang dari keluarga agak susah buat mendukung keputusan kakak bekerja di Yayasan Joy ini? Ya, oke. Sebenarnya bukan berantem yang sampai yang sampai tonjok-tonjokan ya. Cuma maksudnya kayak diem-dieman. Tahu sendiri kan kalau saudara cewek kayak gimana kan. Terus kayak ngapain sih udah sekolah susah-susah gitu kan. Terus kebetulan saat itu tuh dari kami 3 bersaudara cuman aku yang sarjana ekonomi. Jadi papaku, almarhum papa itu pengen banget anaknya ada yang sarjana ekonomi. Biasanya orang tua dulu ya kalau ada sarjana ekonomi kayaknya wow banget gitu kan. Sekarang aduh udah kayak banyak banget gitu kan. Nah jadi kayak dibilangin terus, dikasih tahu. Jadi harus discuss, harus bertengkarnya di situ gitu loh. Lo nggak apa-apa karena aku ngerasa aku bertumbuh di situ, karena aku ngerasa aku sangat diberkati lewat pelayananku waktu mahasiswa. Dan sekarang mahasiswanya makin banyak, makin dibutuhkan banyak pekerja gitu loh saat itu ya, saat itu kayak gitu. Jadi proses yang dialami bertengkarnya tuh ya kayak lebih ke discuss, terus eyel-eyelan, terus ya udah kalau gitu sampai yang ya udah terserah gitu. Sampai kan ngomong terserah tuh nggak enak ya, kayak terserah gitu. Terus gimana gitu kan? Aku masih butuh support loh, bukan cuman sampai kata terserah kayak gitu kan, kayak gitu sih. Terus sampai akhirnya mereka mensupport kakak kayak gitu. Seperti apa ceritanya? Itu ada insiden. Wow. Ini harus diceritain ya insidennya. Kalau kakak nggak keberatan ya silahkan. Oke, saat itu tuh insidennya tuh memang itu kakak memang udah mau proses masukin CV ke Yayasan Joy kan. Sebagai full time ya staff. Sebagai full time staff. Kak yang nomor 1 merit. Kakak nomor 1 merit. Terus aku harus datang ke Jakarta karena kan waktu itu aku di Jogja kan. Nah terus perjalanannya ke sana mau naik mobil nih, udah sama supir, terus naik mobil bawa mobil ke sana. Di tengah jalan kecelakaan dong. Siapa Kak? Aku. Jadi aku kecelakaan sama supir, sama ada satu sahabat kakakku yang berangkat dari sini bareng. Nah itu kami kecelakaan dong. Jadi kecelakaannya itu yang benar-benar yang kayak di film-film gitu. Iya, jadi yang bannya di atas gitu kan, serius, kapnya di bawah. Iya, yang kebalik banget gitu, dan itu tuh kakak posisinya lagi di belakang nih, lagi di belakang tidur telentang gitu kan, mobil kakak sedan dulu. Terus teman kakak itu di depan, supir di sebelah sini, terus kakak belakang, terus kakak akhirnya terpelanting di mobil dan pokoknya bermasalah di bagian back ini kan tulang belakang kayak gitu kan. Nah terus tahu kalau kami kecelakaan, akhirnya kakak yang nomor 1 yang mau merit tuh jadi kayak kepikiran gitu kan. Ini kenapa kayak gini, terus adek gue gimana, nggak apa-apa kan gitu. Sampai di Jakarta diantar, kakak dalam keadaan selamat. Memang pada saat itu kakak pingsan. Cuman pada saat diantar ambulans ke Jakarta itu kakak dalam keadaan yang udah membaik kayak gitu kan. Karena kan perjalanannya jauh tuh kan, dari Jogja ke Jakarta gitu kan. Dulu belum ada tol gitu kan. Jadi lama perjalanannya. Nah terus habis itu sampai di sana dia tuh yang kayak, kamu gak apa-apa kan gitu, jadi kayak sinetron gitu loh. Drama-dramanya. Ya jadi kayak sinetron gitu. Iya aku baik-baik aja tuh, tapi dia yang kayak khawatir banget. Ya apanya gitu kan. Terus enggak kok, nggak apa-apa, aku baik-baik aja. Tapi aku kayak stay cool gitu kan, kayak stay cool gitu, maksudnya biar dia juga semakin sayang sama aku gitu kan. Terus itu kepikiran juga kalau, jangan-jangan karena kejadian ini nih bisa mengubah sedikit kerasnya hatinya gitu kan. Ternyata bener loh, bener banget. Jadi kayak doa aku tuh kayak langsung dijawab Tuhan. Jadi setelah pernikahan dia selesai, itu kan, terus dia langsung bilang dong waktu di hotel bobo berdua sama dia, terus dia bilang gini, ya udah deh, kalau emang Tuhan manggil kamu, hati kamu memang ke situ, kamu udah bulat tekadnya, aku mau support, gitu katanya. Tuh, jadi di situ, jadi kayak aku sama dia memang agak
nggak terlalu dekat dari, tapi dia sayang banget sama aku tahu. Tapi dari situ tambah dekat, jadi kayak lebih tahu, oh iya, cara Tuhan tuh emang di luar perkiraan kita ya. Dia tuh bisa membolak-balikan apapun deh gitu loh, dengan cara apapun. Tapi kalau dengan begitu tujuan aku untuk niat aku untuk jadi staff tercapai, ya nggak apa-apa gitu kan. Akhirnya juga semakin deket juga sama dia. Akhirnya dia support, kakak nomor 2 support, terus mama juga, apalagi kalau mama memang nggak pernah ada masalah sih. Terserah aku mau ngapain tuh, terserah gitu. Itu. Terus selain hambatan itu, ada nggak sih yang kayak kakak korbankan kayak gitu untuk menjadi seorang staff kayak gitu kan? Kalau di Joy itu kan staffnya kita sering dengar dengan sebutan full time kayak gitu. Jadi bukan yang sehari 5-8 jam aja, tapi 7 kali 24 jam gitu. Bener loh Kak, banget. Iya kan? Bener banget. Ada nggak sih maksudnya kayak hal-hal yang kakak korbankan atau apa ya yang membuat kakak ngerasa aduh rasanya kayak pengen give up kayak gitu? Jadi waktu mau masuk tuh belum merasa give up sih, masih yang on fire banget dong, karena kan itu kayak aduh ini nazarku nih sama Tuhan nih kan, gue mau jadi staff gitu kan. Terus pasti Tuhan seneng banget dong sama aku gitu kan, aku pasti jadi kesayangannya Tuhan banget nih gitu. Tapi pada saat mulai pelatihan, jangankan mau mulai pelatihan, masukin CV terus orang tahu aku mau jadi staff, itu tuh kadang ngerasa kayak kalau staff-staff senior tuh kayak ngelihat aku tuh sebelah mata gitu loh, ngerti nggak? Jadi kayak staff yang udah high gitu ya, maksudnya mereka yang udah lama gitu kan, terus kayak ngelihat apa nih anak bisa apa nih gitu kan. Terus kayak kakak jadi nggak ya, terus udah deh, awalnya kakak daftar staff, diterimanya asisten staff. Oh gitu. Iya, entah tidak memenuhi syarat atau memang karena biar aku dilama-lamain gitu, nggak ngerti juga gitu loh. Bisa jadi. Ya gitu kan. Jadi aku berdua sama sahabatku waktu itu daftar bareng, kami daftarnya staff tapi keterimanya asisten staff. Dua-duanya? Iya, dua-duanya kami berdua. Jadi kami senasib sepenanggungan guys gitu kan. Jadi pengorbanan yang aku berikan itu yaitu waktu itu jelas ya. Karena jangankan staff deh, jadi Joyers aja dulu itu kuliah Joy sampai enak deh gitu kan. Maksudnya ya ampun, dulu tuh kan tiap minggu JNP. Dulu zaman aku masih ada JFM, JNP itu sekarang JFM lagi gitu. Jadi tiap minggu terus harus mahasiswanya yang datang banyak setiap hari Jumat kayak gitu kan, dan persiapannya tuh bener-bener yang maksimal gitu kan, dan excellent banget. Jadi pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, uang bahkan gitu kan. Dan ketika tahu, oh my god, kalian pasti kaget loh kalau tahu gaji kakak dulu berapa. Bisa nebak nggak? 1 juta. Iya, Anda salah. Kaget aku. Gila sih, maksudnya waktu tahu tuh kayak hidup apa gue dengan uang cash seperti ini gitu kan. Tapi puji Tuhan ada rumah sih, kakak udah punya rumah gitu di kan, di Jogja gitu kan. Cuman terus gue isi bensin gimana sih bensin, terus mau traktir mahasiswa pakai uang apa, segitu gitu kan. Jadi aduh, mau ngasih tahu ke keluarga gimana gitu kan, takut dong. Apakah tetap harus disupport keluarga lagi? Padahal mereka udah susah payah kerja dan udah ada yang merit gitu kan. Akhirnya tahu nggak berapa salariku dulu, gajiku? 500.000 sebulan. Serius? Wow. 2007 tuh udah 2000-an loh. Jadi ya ada sih dulu kosan yang 100.000 ada, 85.000 juga ada zaman yang 2007. Cuman bayangin nggak sih gitu. Jadi aku kayak S1 dibayar segitu gitu kan, kayak nggak rela gitu. Tapi ya udah sih, bisa kok, yang lain aja bisa tuh kan, pada bisa hidup kok mereka. Padahal gitu kan. Hitungannya kakak kan udah punya rumah gitu kan, gimana teman-teman yang lain yang ngekos, terus gimana yang nggak punya motor, ya kan. Betapa aku saat itu sangat yang beruntung sebenarnya kan, dan aku nggak jadi gitu mundur gitu, tapi ya udah nggak apa-apa gitu kan. Cuman oh ya udah gitu, cuman kaget aja, tapi karena semangat gitu loh, ya nggak sih, karena semangat baru mau jadi staff, jadi masih on fire kayak gitu. Luar biasa sih kak, kayak wow, hidup selama sebulan dengan 500.000 selama 1 tahun. Itu pun kadang gaji kita nggak dibayar full.
tahu lah ya, kadang-kadang pendukung tuh kayak nggak penuh gitu kan. Akhirnya dibayarnya 200 dulu ya, 300-nya nanti ya. Oke, gitu kan. Terus dibayarnya 300 dulu ya, yang 200-nya nanti. Oke, kayak gitu. Tapi ya itulah namanya kasih karunia ya. Nggak pernah kelaparan juga tuh, gitu kan. Gitu. Selama kakak menjadi memutuskan buat melayani di Joy gitu sebagai asisten staff, sebagai staff, ada nggak sih hal yang kayak berkesan banget gitu melalui pelayanan kakak kayak gitu? Banyak banget Ria. Jadi kakak tuh ngerasa selama jadi staff di Joy itu banyak hal yang menyenangkan, mengesankan, mengharukan guys gitu. 3M multimedia. Iya jadi iya maksudnya mengharukan, menyenangkan tuh karena kenapa aku bilang menyenangkan ya? Karena saat itu tuh mahasiswa yang datang kan juga banyak ya. Terus enak banget loh berinteraksi sama mereka dengan pemikiran mereka yang sangat berkembang gitu loh ya, sangat kontemporer. Terus kita bisa belajar secara tidak langsung. Kita juga kuliah psikologi tuh waktu jadi staff Joy, iya kan? Terus kuliah psikologinya langsung di lapangan lagi ya kan, nggak usah pakai kuliah-kuliahan gitu kan. Terus belajar bertemu orang gimana, terus memperlakukan orang yang beda kepribadian ini itu gimana. Mengenal banyak karakter juga. Mengenal banyak karakter benar banget. Terus apalagi yang tentang leadership di Yayasan Joy ini kan. Ini enak banget sih. Maksudnya belajar banget sih dari orang yang dari dulu kakak yang makan gak bisa sendiri, jadi sekarang sendiri bodo amat deh. Orang mau liatin gue terserah, gue mau makan gitu kan. Kalau dulu harus siapa yang bisa nemenin makan, malu kan kalau ceritain itu. Aduh nggak banget lah, nggak pernah loh kakak tuh gak ada yang temenin makan, nangis guys. Ini ceritain aib ya nggak apa-apa lah ya, aku diketawain gitu kan. Jadi sampai nelpon leader sel group dulu, Kak bisa nemenin makan nggak? Hah kenapa? Nggak mau makan sendiri gitu kan. Tapi sekarang mau makan di mana kek, sendirian kek, bodo amat. Tapi itu kan terbentuk dari kita belajar leadership di Joy. Terus kita belajar disiplin juga. Dan yang mengharukan tuh sebenarnya bisa ngelihat pertumbuhan kita pribadi, pertumbuhan teman-teman kita staff, pertumbuhan mahasiswa yang kita layani. Wah itu tuh nggak bisa dibayar dimanapun, nggak bisa dibeli dengan apapun. Dan sangat mengharukan. Sangat mengharukan banget. Dan itu kangenin, tau gak sih Ri? Kangenin. Oke Kak, tadi kan kakak sempat mention tentang pertumbuhan anak-anak yang kakak layani kayak gitu. Ada nggak sih momen yang spesial? Maksudnya momen yang kayak berkesan banget buat kakak selama kakak melayani teman-teman yang dipercayakan waktu sama kakak jadi staff. Ya. Oke. Dulu tuh aku punya ya nggak apa-apa lah ya kita sharing di sini, tapi nggak usah sebut merek kali ya gitu. Tapi aku sangat amazed banget sih karena memang aku nggak nyangka bahwa dia berubah menjadi pribadi yang benar-benar ya itu karena Tuhan sih gitu, bukan karena aku, bukan karena siapapun, tapi karena Tuhan. Dan dulu kami sering bertengkar, kami sering beda pendapat. Dia suka seenaknya sendiri. Kalau dia bilang A ya A. Terus kalau kita mau kasih masukan B, dia nggak akan mau kayak gitu kan. Terus kalau disuruh ikut misalnya kayak leaders meeting, terus apa lagi ya biasanya dulu yang retret di Joy itu apa aja sih? CMC kayak gitu tuh kayak aku nggak bisa Kak, banyak banget alasannya kayak gitu kan. Alasannya beribu-ribu gitu kan. Tapi kakak karena kakak juga orangnya keras ya. Jadi aku dengan berbagai cara juga untuk bisa meyakinkan dia gitu loh, kalau kamu harus ikut. Sampai harus eyal-eyalan kayak gitu kan. Terus ya kalau dulu anaknya memang agak IGR, tapi bukan IGR yang gimana ya, cuman dia sangat susah dipahami gitu loh. Tapi akhirnya bisa jadi staff loh setelah kakak. Wow. Wow, keren itu sih. Tuh kayak gila sih gitu kan. Dulu juga suka ngebotakin rambut cewek loh padahal gitu kan. Ini gak usah sebut merek ya, tapi kalau yang aku ngomongin ini pasti dia ngerasa deh. Pasti dia ngerasa gitu kan. Ya jadi
ya ampun, pokoknya banyak momen yang memang sama dia tuh dulu kayak nyebelin banget. Tapi bisa jadi staff guys gitu loh. Wow. Itu kalau bukan karena Tuhan, karena siapa lagi ya bener gak banget sih? Kayak Tuhan bisa membolak-balikan hati seseorang. Sangat. Terus ada lagi gak sih Kak yang misalnya tadi kan Kakak ngomong sampai ada momen nangis-nangis gitu. Itu sempat buat Kakak ngerasa aduh Tuhan aku nggak kuat kayak gitu, aku pengen nyerah atau gimana gitu. Pernah gak sih Kakak mengalami momen-momen seperti itu? Waktu jadi staff ya? Iya, dulu Kakak pegang karena mahasiswanya banyak, terus Kakak waktu itu pernah pegang sel group departemen, pegang 3 sel group, terus tau gak pas masuk jadi staff dulu Kakak langsung disuruh pegang Rens Betani dulu. Itu orang-orangnya menurut Kakak bukan orang-orang yang gampang, tapi orang-orang yang sulit leadernya gitu loh. Jadi kayak tantangan banget, ini challenge banget buat aku kan, kayak oh my god mereka terima aku nggak ya. Dan ada leader juga yang kayak ngeremehin banget kayak gitu. Oh Kak Dina ininya staff pendampingnya kayak gitu kan. Terus kalau datang Rens kayak dia kayak males-malesan gitu kan, terus bikin muka kayak durian di depan aku kayak gitu kan. Terus aku kadang nggak pede gitu, tapi tau nggak sih di tengah ketidakpedean itu, di tengah aku yang masih baru dan masih insecure dan masih terus belajar, jangan berhenti gitu, kayak maju aja terus gitu, maju aja terus. Ini udah yang terbaik yang aku pilih. Dan orang-orang yang ada di dalam ini juga waktu itu sangat ngedukung banget waktu itu staff-staff di departemen sel group itu. Dan abis itu Kakak pindah ke mass meeting gitu kan, pegang langsung tiga lagi gitu kan, apa sih namanya dulu, ministry kayak gitu kan. Terus ya lebih hidup sih kayaknya jiwa Kakak kalau ketika dipegang di mass meeting, karena mungkin secara tes ya, secara psikotes itu Kakak memang lebih cocoknya ke mass meeting. Kayak itu gitu. Di tahun keberapa tuh Kakak 2008 kalau nggak salah, 2008 tengah mau ke 2009. Iya, mau ke 2009. Jadi Kakak setahun pegang sel group departemen di Rens itu, terus habis itu dipindah ke mass meeting. Kayak gitu. Keren. Aku penasaran sebenarnya kan tadi Kakak bilang setelah kuliah memutuskan buat melayani di Joy itu, maksudnya apa yang menggerakkan hati Kakak gitu. Padahal kan maksudnya ketika menjadi joyer mahasiswa aja udah tantangannya udah cukup berat kayak gitu, apalagi menjadi seorang full time yang harus benar-benar mendampingi pertumbuhan teman-teman kayak gitu, melayani teman-teman kayak gitu. Yang menggerakkan aku ya, Joy udah banyak memberkati aku waktu itu. Jadi selama aku kuliah, itu jadi kayak ngerasa keluargaku tuh benar-benar Joy gitu loh. Apalagi titik rendah di saat itu waktu papa meninggal, dan itu tuh benar-benar yang ada itu cuman Joy saat itu, sel grupku. Dan mereka yang di situ aku tahu namanya keluarga di luar keluarga inti kita kayak gitu kan. Jadi kalau nginget masa itu tuh kayak bersyukur banget gitu loh, bisa ketemu sama persekutuan yayasan ini gitu loh, persekutuan Joy kayak gitu. Jadi kayak melihat keakraban kami yang ketemunya di Jogja, terus melihat bagaimana pertumbuhan masing-masing kami di sel group saat itu, sharing yang ya kan, kalau di sel group kan kita sharingnya nggak selalu yang bagus-bagus ya, kebobrokan kita pun kan kita sharingin ya di sel group gitu loh. Jadi kayak ngerasa itulah pertumbuhan gitu loh. Dan aku kerinduanku itu mau aku lanjutkan ketika aku jadi staff kayak gitu. Setelah Kakak menjadi seorang staff di Joy itu lama 3 tahun ya Kak? Kurang lebih 3 tahun? 3,5 tahun deh Kakak. Iya 3,5 apa 4 tahun ya aku kayaknya kok. Pokoknya 2006 pertengahan deh. Udah mulai masukin lamaran, terus 2007 jadi pekerja gitu. Terus setelah itu Kakak memutuskan buat bekerja di perusahaan. Ya benar banget setelah itu. Kalau boleh tahu kan biasanya kalau di Joy itu kan ada masa kontraknya kayak gitu kan.
kenapa kakak nggak memutuskan buat ngelanjutin kayak gitu? Memutuskan kenapa nggak ngelanjutin gitu ya. Aku ngerasa kayak harus kasih kesempatan juga gitu loh buat yang lain untuk bisa berpengalaman dan berproses di Yayasan Persekutuan Joy ini gitu loh. Jadi setelah aku tuh masih banyak juga staff yang mau daftar kayak gitu, dan aku ngerasa kayak udah cukup nih kayaknya gitu kan. Udah yang pas kan sebelum selesai itu kan pasti kita diwawancara dulu kan, diwawancara sama staff senior untuk gimana kamu lanjut nggak nih, udah tinggal 6 bulan lagi nih gitu kan. Ya kakak bilang enggak, kakak berhenti kayak gitu, dan aku akan bekerja di perusahaan yang sesungguhnya kayak gitu. Ya bukan ini perusahaan abal-abal kan. Itu maksudnya lebih yang beneran di dunia luar gitu loh, ya kan. Di perusahaan yang profit lah. Iya. Terus setelah kakak memutuskan buat kerja di perusahaan itu, ada nggak sih maksudnya perbedaan yang kayak signifikan yang kakak rasain pas kakak melayani di Joy, terus bekerja di perusahaan itu? Bahkan sampai sekarang mungkin ya. Iya, ada. Jadi ada banget perbedaannya ya. Paling nggak perbedaannya tuh salary ya. Gajinya kan pasti jauh banget kan. Dari yang tadi berapa kak? 500 dari ribu. yang 500 ribu teman-teman. Ayo kalian 500 ribu duitnya berapa hari habis? 3 hari, 4 hari, 5 hari. Aku 1 bulan waktu itu harus manage 500 ribu. Cukup tapi kak itu? Cukup aja sih. Dicukup-cukupin. Tapi waktu itu memang ada support juga sih dari orang tua ya. Kebayang gak sih yang aku punya rumah sendiri dengan yang teman-teman ngekos gitu loh ya kan. Itu tuh kayak ya ampun, tapi hidup sih sampai sekarang gitu kan. Dan aku ya itu perbedaannya tadi ya. Tadi kan dia nanya perbedaannya apa ya, secara salary itu jauh banget. Terus perbedaannya di Yayasan Joy itu berasa kayak surga gitu loh. Wow, surga dunia. Surga. Jadi kayak diterima semua orang yang ada, yang dengan latar belakang apapun ya, sebobrok apapun ada di Joy gitu loh, dan diterima dengan penuh cinta, ya kan, disayang, pokoknya dikasihi dengan benar-benar. Tapi kalau udah di luar, gitu. Jadi kamu menyebalkan akan digibahin segibah-gibahnya gitu kan. Kamu punya karakter yang gak bagus, ya bakalan jadi buah bibir gitu kan. Bahkan punya karakter yang bagus pun jadi buah bibir gitu kan. Gitu, persaingan kayak gitu. Kalau di Joy kan gak ada persaingan kayak gitu kan. Terus dampak positif yang pernah kakak dapat ketika kakak berproses selama di Joy, terus bekerja di perusahaan, ada nggak sih maksudnya yang kayak kakak ngerasain dampak positifnya gitu setelah dari Joy ya? Banyak. Jadi kakak tuh sangat diberkati, tuh blessed banget buat aku. Nilai-nilai yang ada di Persekutuan Joy gitu loh. PSDD bener nggak ya? Iya, betul. Oke, yes, masih ingat. Masih space aku dapat apa nih? Dapat apa? Aku masih ingat loh. Dapat air putih kak. Aku masih ingat Space Didi. Jadi tuh Space Didi tuh berguna banget. Kak, sorry aku potong sedikit ya. Mungkin teman-teman yang lagi nonton nggak tahu apa sih Space Didi itu, kepanjangan Space Didi. Space Didi itu singkatan loh teman-teman. Jadi kalau dulu tuh kan memang trennya Space Didi biar ingetnya cepat gitu kan. Aduh aku coba ya, aku mengingat ya. Aduh itu di challenge nama Amaria nih. Space Didi, S-nya spiritual. Salah ya? Tunggu, aku ingat dulu. Lupa. Sacrifice, oke, pengorbanan. Space terus purity, bener nggak? Purity, space, authenticity, bener nggak? C-nya space kan, Space Didi, C-nya itu cooperation bukan? Bukan ya? Cooperation. Bener nggak? Bener ya? C, cooperation. Kamu lupa ya? Karena aku yang nanya ya sama kamu. Ini staff bukan? Oke guys. Oke. Cooperation kan? Ya, cooperation. Oke, terus space E. Ya, E-nya excellent. Yes, benar. D-nya diligent. D terakhir disiplin, benar nggak? Yes. Udah berapa tahun tuh kak? Mata staff Joy. Udah berapa tahun kakak? 7 selesai. Sekarang 17, 10, 8, 1, 8, 9, 10, 14 tahun ya? Wah, luar biasa kakak, masih ingat. Luar biasa. Staff Joy sejati. Aku harusnya dapat nanti di YouTube-nya dikasih gitu ya. Jangan lupa ya kameramen. Oke kak, terus kak gimana lagi kak? Oke, nilai-nilainya itu yang kebawa banget, dan itu berguna banget, percayalah kepadaku guys. Itu berguna banget semuanya.
Jadi kalau saat kamu kerja yang kamu nggak bisa punya waktu khusus untuk quiet time kayak gitu kan. Jadi quiet time ya masih inget ya. Kita kan sering quiet time kan. Itu yang paling dasar basic banget di Joy gitu saat kan. teduh. Iya, saat teduh. Ingat nilai excellent, gimana biar bisa excellent ya kita harus punya relasi yang baik sama Tuhan gitu kan. Terus gimana sacrifice, itu aku belajar sacrifice tau gak sih Ri? Di Joy. Pengorbanan. Jadi nganterin temen sel group atau temen anak-anak di range kita dulu di mass meeting yang rumahnya jauh di mata, dari ujung ke ujung. Iya, jauh di mata dekat di hati. Naik motor gitu kan, hujan-hujan guys gitu. Jadi pulangnya sendirian dengan, aku dulu kurus nggak segendut ini gitu kan. Sekarang masih iya, maksudnya dulu lebih tipis dari ini. Tapi iya. mau loh aku nganterin ke Bantul. Bantul? Aku iya. Daerah isi ya sana. Iya isi ya, Iya, benar iya, dari mau aku nganterin ke Bantul naik motor gitu. Terus pengorbanan lain misalnya kalau mahasiswa kita lagi nggak punya uang, kirimannya lagi seret, kita harus bayarin makan, itu pengorbanan, iya kan. Terus pengorbanan untuk mendengarkan tuh pengorbanan loh. Emangnya enak orang mendengarkan doang ya kan, keluh kesah apa segala macem gitu kan, itu pengorbanan. Jadi kayak tempat sampah gitu. Iya bener, jadi kayak tempat sampah ya kan. Pengorbanan untuk belajar hal-hal yang kita nggak sukain gitu kan. Kayak kakak misalnya dulu nggak suka banget perjanjian lama, harus berkorban untuk bisa memperlengkapi mahasiswa saat itu gitu kan. Ya gitu sih, banyak dan hal-hal yang lain, disiplin apalagi Joy terkenal dengan on time-nya. Dan itu wah itu tuh bersyukur banget loh beneran, karena di luar sana tidak banyak yang punya nilai seperti itu gitu loh. Jahat di luar sana tuh. Berarti lebih ke nilai-nilai banyak dampak positifnya ya. Iya, banyak banget. Ya teman-teman Joyer yang masih mahasiswa tetap juangkan dan menghidupi nilai-nilai Joy. Karena sangat bermanfaat banget ya di dunia pekerjaan. Bener banget. Semuanya tuh space didinya tuh. Oke Kak, mungkin Kakak juga bisa kasih pesan ke teman-teman yang saat ini lagi berjuang, lagi bergumul. Abis kuliah aku mau kerja di mana ya, kayak gitu. Terutama buat teman-teman yang kayak ada gerakan-gerakan mau melayani atau bekerja di persekutuan Joy kayak gitu. Ada pesan-pesan nggak buat teman-teman? Tapi ngomong-ngomong, kamu staff di Joy? Iya Kak. Gitu. Terus tadi kamu kan nanyain aku tuh, kakak ada mau ini nggak? Kenapa kakak nggak memikirkan untuk memperpanjang kan? Gitu kan? Kamu gimana, sampai kapan diperpanjang nggak? Aku gantian ya guys, aku yang nanyain hostnya, boleh ya? Jadi aku tahun ini Kak selesai kontraknya selesai tahun ini dan diperpanjang. Ya nanti ya jawabannya tunggu ya. Gitu, jawabannya di komen ya. Di komen ya. Oke deh. Kalau kakak sih gini, dengerin suara hati kamu, gitu loh, karena Tuhan Roh Kudus juga bekerja lewat suara hati kita kan, gitu. Jadi kalau memang ada kerinduan, jadi berangkatnya tuh dari kerinduan dulu. Kerinduan kalau memang kamu merasa diberkati di persekutuan ini, kalau memang kamu merasa bertumbuh, berakar, bertumbuh dan berbuah di persekutuan ini, nggak ada salahnya kok kita memberi waktu 2-3 tahun kayak gitu, dan nggak ada ruginya juga gitu loh, nggak ada rugi, karena benar-benar jadi staff tuh menyenangkan, mengesankan dan mengharukan gitu kan gitu, dan kita bisa bawa itu ke dunia kerja nanti gitu loh. Kita nggak cukup cuma jadi mahasiswa, harus jadi staff kalau menurut kakak sih ya gitu. Oke, jadi staff ya guys. Ditunggu. Iya ya guys, ini bukan iklan ya guys. Gitu. Oke, dan aku pribadi ya bukan promosi ya guys. Kayak ngerasa banyak hal gitu yang aku dapat ketika aku dibentuk, diproses di persekutuan Joy juga. Beda kan waktu kamu jadi mahasiswa sama kamu jadi staff. Beda banget. Dan aku kayak menyaksikan benar-benar penyertaan Tuhan gitu loh Kak. Karena kan ketika menjadi staff itu banyak hal yang diperjuangkan, dikorbankan, dan lewat itu aku kayak ngerasa ya aku emang nggak bisa sendiri tanpa Tuhan kayak gitu. Jadi dari situ aku melihat karya Tuhan yang begitu besar gitu, dan campur tangan juga dalam pelayanan aku kayak gitu.
Oke Kak, terima kasih ya buat waktunya. Mungkin ada lagi yang pengen Kakak sampaikan ke teman-teman sebelum kita menutup obrolan kita hari ini? Oke, teman-teman, apapun pergumulan kalian sekarang, misalnya entah habis kuliah mau kemana, mau kerja apa, mau pelayanan atau mau kerja, bawa benar-benar sungguh-sungguh dalam doa kayak gitu kan. Dan yang paling penting kita jangan punya relasi yang kayak kontrak sama Tuhan ya, tapi benar-benar relasi yang relasi benar-benar sama Tuhan. Jangan cuman karena Tuhan aku mau pendadaran, jadi kontrak sama Tuhan, berdoa, belajar terus udah gitu kan. Tapi pikir lebih jauh ke depan, Tuhan maunya apa dalam hidup saya setelah saya lulus kayak gitu. Itu aja sih. Semangat ya yang lagi bergumul. Semangat. Terima kasih ya Kak buat waktunya. Sama-sama, makasih loh udah diundang Joy. Thank you ya. Ngobrol-ngobrol sama aku dan sama teman-teman semua. Bener yang ada di sini. Aduh, baik banget deh semuanya. Thank you ya. Oke, terima kasih ya Kak. Sama-sama Ria. Ya. Oke guys, itu tadi obrolan santai kita bersama salah satu teman sharing kita. Gimana menurut kalian? Buat teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa di like dan kalian juga bisa komen di kolom komentar. Dan jika kalian merasa video ini bermanfaat buat kalian, silahkan di-share ke seluruh sosial media kalian. Terima kasih, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dah.